Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Toast.id bersama gue Ricky yang akan menemani kalian semua di video ini. Oke, di video kali ini gue akan review figur keluaran dari Playar-Sky. Ini adalah Playar-Sky Vincent Valentine versi dari Final Fantasy VII Advent Children. Langsung aja kita mulai reviewnya ya. Oke teman-teman, ini adalah Vincent. Dia ini adalah salah satu karakter dari serial Final Fantasy VII. Di dalam gamenya sebenarnya si Vincent ini adalah optional playable karakter ya. Jadi kalian harus memecahkan sebuah kode brankas di dalam gamenya tersebut sehingga si Vincent ini bakal nanti bisa kita dapatkan atau kita jadikan sebagai playable karakter. Untuk background singkat dari si Vincent ini, sebenarnya si Vincent ini pada awalnya adalah The Turks ya. Jadi sama kayak si Reno, Ruth, dan lainnya itu. Namun singkat cerita, si Vincent ini menjadi bahan percobaan atau bahan penelitian dari si Hojo. Dari hasil eksperimen si Hojo inilah yang membuat si Vincent itu menjadi immortal atau umurnya itu nggak bertambah sama sekali. Dan di dalam tubuhnya Vincent ini terdapat protomateria yang membuat si Vincent ini memiliki kekuatan untuk berubah menjadi berbagai macam monster dan juga chaos. Dan ini adalah Playar-Sky Vincent versi dari Final Fantasy VII Advent Children. Sebenarnya sih untuk Vincent nggak ada perbedaan sih antara Advent Children dan juga Final Fantasy VII yang biasa. Untuk box di bagian depannya ini kita bisa melihat ya si Vincent yang sedang memegang senjatanya yaitu Cerberus, dan menurut gue desain di bagian depannya ini menurut gue cukup keren sih. Lalu di sini ada logo dari Final Fantasy VII Advent Children, lalu juga ada logo dari Playar-Sky, dan juga di sini ada tulisan nomor 3 Vincent Valentine. Emang ini si Vincent adalah nomor 3 ya, yang dirilis oleh si Playar-Sky. Yang sebelumnya itu adalah si Rufus dan juga si Yuffie. Lalu di bagian sampingnya, ini adalah logo dari Final Fantasy VII Advent Children juga. Dan di bagian belakangnya ini adalah berbagai macam pose yang bisa kita lakukan di dalam figur ini. Dan untuk pose-pose menurut gue keren-keren semua di sini. Dan di sini kita juga bisa melihat figur yang sudah rilis sebelum Vincent ya, yaitu nomor 1 adalah Rufus dan nomor 2 adalah si Yuffie. Di bagian sampingnya lagi ini adalah logo dari Final Fantasy VII Advent Children juga, dan di bagian atasnya seperti ini ada logo juga Final Fantasy VII-nya juga, dan di bagian bawahnya adalah seperti ini. Dan seperti biasa untuk box dari Playar-Sky pasti kita bisa buka ya untuk sampul di bagian depannya. Tapi untuk si Vincent ini berbeda dengan versi dari Cloud atau Squall atau Noctis yang sudah gua review waktu itu. Ini bahan untuk ngebukanya itu masih kresekan seperti ini. Belum ada magnetnya di sini, jadi kayak masih jadul sih. Dan untuk di bagian dalamnya ini kita bisa melihat gambar si Vincent-nya juga, yang menurut gua di sini artnya cukup keren dan berbagai macam penjelasan untuk Final Fantasy VII Advent Children itu sendiri. Dan untuk di bagian sebelahnya ini kita bisa melihat figurnya dari si Vincent dan ada lambang Cerberus ya, yang lumayan besar di sini. Dan langsung aja kita buka isi dalamnya dari figur ini. Oke teman-teman, di dalam boxnya ini kita hanya dapat satu blister aja dan satu buah kayak kertas pelapis gitu yang berisikan stand dan juga petunjuknya. Untuk di dalam blister sendiri ini yang pasti kita dapat figurnya dari si Vincent dan juga satu buah parts tangan pengganti dan satu buah senjatanya si Vincent yaitu Cerberus. Jadi di dalam blister ini hanya itu aja dan benar-benar simple banget ya di dalam blisternya. Lalu di sini juga terdapat kertas pelapis ya yang berisikan buku manual atau kertas manual dari si figur si Vincent ini. Bisa dilihat ini adalah cara bagaimana mengganti parts tangannya, cara bagaimana memasang senjatanya juga, dan juga cara merakit standnya seperti apa. Dan di bagian tengahnya ini berisikan stand ya. Sebenarnya pada awalnya ini belum dirakit dan masih terbungkus oleh plastik pelapisnya. Tapi ini yang gue punya adalah yang sudah dirakit. Sebenarnya gue kurang suka sih kenapa desain itu kita harus merobek pelapis kertasnya itu. Jadi kalau kita mau merakit stand itu kan jadinya kertas pelapis ini menjadi robek dan jadinya jelek gitu. Oke teman-teman, jadi itu aja di dalam boxnya. Kita dapat satu buah blister dan juga kertas pelapis yang berisi buku petunjuk atau petunjuk dari figurnya dan juga standnya. Oke teman-teman, ini adalah figurnya dari Playar-Sky Vincent Valentine, dan bisa dilihat untuk figurnya sendiri ini dibuat lumayan besar ya.
Bisa lihat untuk jengkal tangan gue sendiri ini masih kurang, dan emang figur ini dibuat lumayan tinggi. Untuk figurnya sih jujur gue suka banget sih untuk figur ini. Menurut gue ini figur dibuat dengan sangat keren banget. Dan kita mulai dari kepalanya terlebih dahulu ya. Untuk di bagian kepalanya ini bisa lihat untuk sculpt dari rambutnya sendiri gue bener-bener suka. Dan di sini kayak ada tekstur dari rambut-rambutnya gitu ya, kayak ada serat-serat dari rambutnya. Dan untuk bentuk rambutnya sendiri juga ini kayak dia terbang ke samping gitu, kayak ketiup angin ke samping. Dan untuk tekstur dari rambutnya sendiri ini tidak keras ya, jadi lentur seperti ini. Jadi kalau misalkan kita gerak-gerakin kepalanya itu tidak ada masalah karena rambutnya bisa menyesuaikan. Untuk mukanya sendiri bisa dilihat ini kalau misalkan ketutup seperti ini benar-benar mirip banget sih dengan si Vincent. Tapi kalau misalkan kita buka seperti ini kelihatan dengan mukanya si Vincent ya. Kelihatan mukanya Vincent yang menurut gua sih ini kurang mirip sih dengan si Vincent untuk mukanya. Tapi bukannya jelek, hanya kurang mirip aja. Sebenarnya dibuat sudah cukup bagus, tapi dari gue pribadi sih gue lebih suka untuk mulut si Vincent ini nggak kelihatan sih dan tetap ketutup dengan jubahnya. Lalu lanjut di bagian jubahnya, ini untuk kerut-kerutan di bagian jubahnya sih benar-benar dibuat dengan keren banget sih. Sampai ke belakang juga bisa dilihat nih, untuk kerutan di bagian jubahnya dan juga warna di bagian jubahnya itu dibuat dengan bagus banget. Untuk di bagian samping ini bahannya keras ya. Untuk di bagian atas ini bahannya keras, cuman untuk di jubah di menutup mulutnya ini lentur, dan juga di bagian bawahnya juga lentur. Jadi ini memudahkan kita sih dalam melakukan pose-pose nanti karena ini tidak akan menghalangi untuk di bagian tangan-tangannya. Di bagian belakangnya juga ini jubah di bagian belakangnya juga lentur, jadi tidak menghalangi ya, tidak menyulitkan kita nanti dalam melakukan pose-posenya nanti. Dan untuk di bagian jubahnya sendiri ini banyak detail-detail gitu seperti tali pinggang ya. Ini gue sebutnya tali pinggang gitu. Emang di figur Vincent ini banyak banget sih tali pinggang. Emang kayaknya yang desain toko si Vincent ini suka dengan tali pinggang ya. Untuk di bagian jubahnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ada 13 tali pinggang yang ada di Vincent ini. Terus untuk di bagian badannya seperti ini ya, warna hitam gitu. Di bagian celananya juga warna hitam, dan juga ada detail dari kerut-kerutan juga di bagian celananya yang menurut gue dibuat dengan bagus. Tapi untuk warnanya sendiri ini nggak warna hitam polos aja gitu. Jadi tetap ada gradasi-gradasi atau shading-shadingnya yang membuat warnanya itu nyata gitu. Jadi kelihatannya bagus gitu. Di bagian tangannya juga. Dan di bagian tangannya ternyata ada tali pinggang lagi. Ditambah 3 jadi ada 16 ya tali pinggang di Vincent ini. Lalu di bagian ujung kakinya seperti ini. Di sini juga ada gradasi warna coklat gitu ya. Bisa dilihat. Sampai ke belakang seperti ini. Dan untuk di bagian ujung telapak kakinya ini berwarna kuning ya, berwarna kuning, tapi untuk di bagian belakangnya ini kayak berwarna coklat gitu. Lalu di sini untuk di bagian tangannya, untuk di bagian tangannya juga berbeda ya si Vincent antara di bagian kiri dan di bagian kanannya. Untuk di bagian tangannya ini kayak dia kayak ada armor berwarna kuningnya gitu, dan untuk bagian tangannya sendiri ini dibuat dengan rapih juga ya warna catnya. Nah, untuk ujung dari tangan-tangannya, untuk di bagian jari-jarinya seperti ini. Lalu untuk artikulasinya sendiri, ini kepalanya bisa nengok kanan kiri ya, atas bawah juga, dan untuk jubahnya juga ini bisa ke atas ke bawah sedikit. Lalu untuk di bagian sininya, untuk di bagian bahunya, di bagian jubahnya ini bisa naik turun. Dan untuk bagian tangannya bisa ke atas ya. Lalu bisa nekuk juga. Tapi nekuknya sih jujur aja nggak terlalu banyak sih, cuman segini aja ini udah maksimal. Dan emang jubahnya ini emang agak sedikit menghalangi, cuman nggak terlalu ada masalah sih. Terus di bagian tangannya juga sama seperti ini. Untuk di bagian badannya nih ada artikulasi ya, bisa naik turun, bisa kanan kiri juga. Lalu untuk di bagian perutnya ini, di bagian perutnya juga ada artikulasi sih, cuman nggak terlalu banyak ya, bisa gerak-gerak sedikit aja. Lalu untuk di bagian kakinya bisa ke depan, bisa ke belakang juga. Dan ini bisa nekuk seperti biasa. Nekuk seperti ini. Nah, untuk di bagian kakinya juga, telapak kaki ini bisa ke atas dan ke bawah juga. Tapi sayangnya untuk di bagian kaki ini nggak bisa ke samping gitu ya. Kakinya jadi benar-benar kaku, cuman atas bawah aja, cuman nggak bisa ke samping-samping. Untuk di bagian ujungnya ada artikulasi sedikit.
Terus untuk di bagian jubahnya sendiri juga ada artikulasinya, bisa dilihat ini. Nah, tuh. Jadi untuk jubahnya sendiri itu bisa mengembang ke belakang ya. Karena di bagian bawah sini, nah di bagian bawah sini ini ada ball joint ya. Dan ini bisa gerak. Jadi jubahnya juga bisa kalian putar-putar, mau putar seperti ini juga bisa. Nah, jadi cukup fleksibel lah untuk jubahnya dan dibuat dengan sangat bagus sih. Lalu di sini kita juga dapat senjatanya yang pasti, senjata si Vincent yaitu Cerberus. Nggak kalah dengan figurnya, ini dibuat dengan sangat bagus juga dan detail juga. Semua ukiran-ukirannya dan warna catnya itu dibuat dengan sangat bagus banget sih. Dan di sini bisa dilihat ini adalah gantungan dan juga ini di ujungnya adalah lambang dari Cerberus yang dimiliki Vincent. Dan di sini juga ada pelatuknya dan berbagai macam detail-detail kecil lainnya yang menambah keren lagi untuk senjata si Cerberus ini. Nah, untuk cara pasangnya sendiri ini tinggal ditusukin aja atau disangkutin aja di tangannya yang memegang senjata ini. Emang agak sedikit keras sih, cuman nah setelah terpasang, ini terpasang dengan sempurna sih dan ini kokoh ya, jadi nggak gampang copot, jadi bagus juga. Jadi di sini langsung ditusukin lagi ke figurnya si Vincent. Oke teman-teman, jadi menurut gua untuk figur dari PlayArt Sky Vincent Valentine ini, dari segi detail menurut gua ini figur dieksekusi dengan sangat sempurna sih. Dan dari warnanya dieksekusi dengan sempurna juga. Gue suka banget dari jubahnya si Vincent nih, dari kerut-kerutan di bagian jubahnya, terus ada tekstur sobek-sobekannya di bagian jubahnya ini, yang menurut gua benar-benar keren banget dibuatnya. Dan dari scarf rambutnya juga dibuat dengan bagus, dan juga mukanya walaupun kalau nggak kelihatan atau nggak ketutupan dengan jubahnya agak kurang mirip sih. Cuma kalau misalkan ketutup jubahnya itu benar-benar mirip banget dengan si Vincent. Paling kekurangannya menurut gue di dalam figur ini adalah kita minim banget sih dapat aksesoris ya. Kita hanya dapat satu senjatanya dan satu buah parts tangan pengganti. Yang menurut gue itu sangat sedikit sih. Dan kalau dari gue pribadi sih artikulasinya sih. Karena gue emang kurang suka dengan sistem artikulasi dari si PlayArt Sky ini. Tapi selain itu gue no complain dan gue benar-benar puas banget dengan figur ini. Dan gue kasih nilai 9/10. Oke, itu aja video dari gue. Bila kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, komen, dan subscribe. Dan bila kalian ada input dan masukan untuk video gue ke depannya, kalian boleh komen di kolom komentar. See you guys on the next video. Bye-bye.